24D. Jadi di sini kami akan membuat video mengenai bagaimana caranya menyusun arsip sistem kronologis. Tonton videonya. Untuk menyusun arsip, barang pertama yang harus kalian siapkan yaitu adalah map plastik Snellhector. Untuk warnanya itu bebas, kalian mau pilih warna apa, tapi yang pasti pilih yang plastik ya, biar nanti dia tahan air dan juga tidak gampang rusak. Yang kedua, kalian perlu menyiapkan 10 surat. Untuk barang yang ketiga itu nanti kita memerlukan daftar klasifikasi dan juga ada cover untuk di bagian depannya. Dan barang yang keempat itu kita perlu tulisan surat masuk dan juga surat keluar untuk pembatas antara surat masuk dan juga surat keluar. Jadi biar kita tuh tahu mana yang surat masuk dan mana yang surat keluar. Setelah menyiapkan barang, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memisahkan 10 surat itu menjadi 5 surat masuk dan juga 5 surat keluar. Jadi kalian harus mengklasifikasikan mana yang termasuk surat keluar dan juga yang mana yang termasuk surat masuk. Yang kedua, kita itu harus menyiapkan daftar klasifikasi. Nah, untuk menyusun daftar klasifikasi ini, karena kami itu menggunakan sistem kronologis, maka di sini ada 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel nomor, yang kedua tabel subjek utama, yang ketiga tabel sub-subjek, dan yang keempat itu ada tabel sub-sub-subjek, dan yang terakhir atau yang tabel kelima itu adalah tabel kode. Untuk menyusun di daftar klasifikasi, yang pertama harus dilihat itu adalah di dalam tanggal surat. Nah, jadi kan setiap surat itu kan pasti ada tanggalnya, kapan surat ini dibuat. Nah, untuk menyusun sistem kronologis itu kita lihatnya dari tanggal di dalam surat tersebut. Nah, karena di sini tuh kita memakainya tuh suratnya semuanya di tahun 2025, jadi di subjek utamanya itu kita tuliskan tahun 2025. Lalu untuk subjeknya itu kita lihat dari surat yang kita miliki. Kalau dari surat yang kami punya itu bulannya ada di bulan Mei dan juga bulan April. Nah, untuk menyusun subjek ini yang di atas itu adalah bulan yang paling terakhir. Jadi yang paling dekat dengan kita sekarang. Karena apa? Karena surat tersebut adalah surat yang terbaru, jadi harus ditaruh di atas. Jadi urutannya itu bulan terakhir itu di atas dan bulan yang paling awal itu ada di akhir. Contohnya seperti subjek ini. Jadi Mei-nya itu di atas dan Aprilnya itu di bawah. Nah, untuk subjeknya ini tuh kita memakai tanggal yang ada di suratnya. Semisal di situ kan yang di surat keluar ada subjeknya itu di tanggal 23. Jadi surat itu tuh dibuat pada tanggal 23 Mei. Jadi diklasifikasikan ya teman-teman. So kalau semisal di tanggal 23 April jadi ya dimasukkannya di bulan April. Tapi karena di surat kita itu 23 Mei jadi dimasukkan ke dalam subjek yang bulan Mei. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah dan juga sampai surat-suratnya yang lain itu selesai. Nah, untuk kodenya sendiri itu kita memakai kode di dalam subjek. Jadi tanggal dari surat tersebut. Semisal di dalam contoh daftar klasifikasi itu kan surat kita itu tanggal 23 Mei. Jadi untuk kodenya itu nanti di setiap suratnya di dalam arsipnya itu kodenya kode 23 yang artinya dari subjek tersebut. Jadi kita ambilnya itu dari subjeknya untuk di bagian kode. Setelah itu susun semua surat sesuai dengan daftar klasifikasinya. Jadi diurutkan ya teman-teman dari yang tanggal atau bulan yang paling akhir sampai ke bulan atau tanggal yang paling awal. Begitu juga seterusnya sampai suratnya selesai, baik surat masuk ataupun surat keluar. Nah, setelah kita menyusun daftar klasifikasi pada surat-surat tersebut, lalu kita memberikan tanda itu kita bisa menggunakan post-it. Dan di post-it itu tuh kita tuliskan kode-kodenya di setiap surat. Jadi tadi kan suratnya kan udah diklasifikasikan dan juga sudah diberi kode pada masing-masing surat. Nah, kode itu kita tempelkan melalui post-it itu, ditulis kodenya lalu ditempelkan pada suratnya. Di tahap selanjutnya, setelah kita menyusun suratnya sesuai dengan kodenya, yaitu dari tanggal paling akhir sampai tanggal ke paling awal, langkah selanjutnya itu kita memberikan pembatas untuk setiap bulannya. Nah, pembatasnya ini kita bisa menggunakan kertas HVS berwarna. Di sini kami menggunakan kertas HVS berwarna yang ditulisi menggunakan post-it juga, yaitu tertera bulannya. Karena di sini tuh kita pakainya ada bulan Mei dan juga bulan April, jadi kita memberikan di dalam post-itnya itu tulisan bulan Mei dan juga bulan April. Nah, untuk pembatasnya itu pastinya disesuaikan sama bulan yang ada di dalam surat tersebut. Setelah semuanya tersusun sesuai dengan apa yang ada di video di atas, selanjutnya kita menyusun suratnya mulai dari yang paling akhir yang sudah kita susun tadi di Snellhector-nya. Tinggal disusun aja sesuai urutan yang sudah ditentukan tadi. Lakukan sampai di surat yang paling atas. Nah, untuk pembatas antara surat masuk dan surat keluar tadi jangan lupa dikasih tulisan, bisa di print ataupun bisa ditulis tangan biasa, yaitu dengan menuliskan surat masuk ataupun surat keluar. Jadi kita itu tahu mana yang surat masuk dan juga surat keluar. Karena di dalam map Snellhector ini kita gabung antara surat masuk dan juga surat keluar. Jadi harus diberikan pembatas atau diberikan nama mana yang surat masuk dan mana yang surat keluar. Dan juga jangan lupa untuk post-itnya itu, untuk yang surat masuk itu post-itnya ditaruh bagian atas, dan untuk yang surat keluar itu ditaruh di bagian yang bawah, agar nantinya ketika mengecek itu kita lebih mudah. Karena kalau semisal yang surat masuk ditaruhkan ke bawah itu kurang bagus, karena kan surat masuk itu kan ada di depan ya.
Dan yang surat keluar itu ada di belakang, jadinya post-itnya juga harus sesuai. Kalau surat masuk itu di atas dan surat keluar itu post-itnya ditaruh di bawah, biar terlihat lebih rapi juga. Untuk urutan memasukkannya ke dalam map Snail Hackernya itu ada suratnya, lalu setelah surat itu kita kasih pembatas untuk yang bulannya itu tadi, bulan April ataupun bulan Mei. Setelah itu kita lanjut lagi ke tanggal berikutnya, lalu bulan lagi. Nah, setelah bulannya itu, setelah pembatas di bulan itu, kita kasih keterangan surat masuk atau surat keluar itu tadi. Nah, di atasnya surat masuk atau surat keluar, kita kasih yang daftar klasifikasi tadi. Lalu di atasnya itu yang surat masuk seperti yang sebelumnya, sama seperti sebelumnya, lalu dikasih pembatas surat masuk, dan yang atasnya itu daftar klasifikasi surat masuk, dan yang paling atas itu ada covernya. Nah, setelah semua sudah selesai disusun, maka hasilnya akan rapi seperti ini. Jadi dirapikan saja, dan ngeplongnya juga jangan jangan berantakan, biar nantinya ketika ditaruh di map Snail Hacker ini juga bisa rapi. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari arsip sistem kronologis yang sudah jadi. Bisa dilihat ya, di sini sudah rapi semua, terus juga sudah sesuai urutannya juga. Nah, itu tadi sedikit tutorial dari kami tentang bagaimana cara menyusun arsip berdasarkan sistem kronologis. Ini bisa membantu kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.